Perang Salib adalah perang agama yang terjadi selama hampir 3 abad sebagai reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Perang ini terjadi karena sejak tahun 632 sampai meletusnya Perang Salib, sejumlah kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci yang bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan orang-orang Islam. Adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya Perang Salib adalah faktor agama, faktor politik, dan faktor sosial ekonomi. Faktor agama yaitu sejak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, bertepatan pada tahun 471 Hijriah. Pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Hal ini disebabkan karena para penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Bahkan mereka yang pulang berziarah sering mengeluh karena mendapat perlakuan buruk dari orang-orang Seljuk yang fanatik. Umat Kristen merasa perlakuan para penguasa dinasti Seljuk sangat berbeda dengan para penguasa Islam lainnya yang pernah menguasai kawasan itu sebelumnya. Yang kedua adalah faktor politik. Kekalahan Bizantium sejak 330 disebut Konstantinopel di Mankizard pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenos untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah pendudukan dinasti Seljuk. Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan harapan untuk dapat mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Yang ketiga adalah faktor sosial ekonomi. Pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana Perang Salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka apabila pihak Kristen Eropa memperoleh kemenangan. Hal itu dimungkinkan karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di timur melalui jalur strategis tersebut. Di samping itu, stratifikasi sosial masyarakat Eropa itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan serat kesatria, dan rakyat jelata. Meskipun kelompok yang terakhir ini merupakan mayoritas di dalam masyarakat, tetapi mereka menempati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Mereka harus tunduk kepada para tuan tanah yang sering bertindak semena-mena, dan mereka dibebani berbagai pihak dengan berbagai pajak serta sejumlah kewajiban lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam Perang Salib dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila perang dapat dimenangkan, mereka menyambut seruan itu secara spontan dengan berduyun-duyun, melibatkan diri
dalam perang tersebut. Paus Urbanus II bersemangat terhadap gagasan memerangi kaum muslimin, apalagi kondisinya ketika itu sangat tepat bagi Sri Paus untuk memompa semangat dan menuruti bisikan hatinya yang penuh dengan kedengkian dan kebencian itu. Kondisi ketika itu teringkas dalam 5 poin berikut. Yang pertama, kelemahan dinasti Seljuk pasca wafatnya Malik Shah. Akibatnya, negara Seljuk terpecah-pecah. Kedua, tidak adanya pemimpin yang kuat yang menyatukan perpecahan umat Islam dan membentuk pasukan yang tangguh guna mengusir setiap lawan yang bermaksud jahat kepadanya. Yang ketiga, beberapa kabilah pesisir telah masuk agama Kristen. Ini berarti membuka jalan antara Eropa dan negara-negara timur. Yang keempat, penaklukan Korsinah di Laut Tengah dan berdirinya republik-republik kuat dan kaya raya di Italia seperti Janu dan Bundukia. Republik-republik tersebut memiliki angkatan laut yang kuat untuk melindungi keselamatan bisnisnya. Yang kelima, kemenangan Sri Paus dalam mengendalikan para raja dan para gubernur di Eropa. Dan dalam perjalanannya, perang ini memakan waktu yang cukup lama dengan 3 periodisasi. Yang pertama adalah periode penaklukan. Jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili Clermont pada tanggal 26 November 1095 Masehi. Pidatonya ini bergema ke seluruh penjuru Eropa yang mengakibatkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengadakan penyembuhan. Gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre Hermit sepanjang jalan menuju Konstantinopel. Mereka membuat keonaran, melakukan perampokan, dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Bizantium. Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey Bohemond dan Raymond. Gerakan ini merupakan ekspedisi militer yang terorganisasi dan rapih, dan mereka memperoleh kemenangan yang besar dengan menaklukkan Nikea pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi, dan pada tahun 1098 Masehi menguasai Raha. Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin satu dengan Baldwin sebagai raja, dan pada tahun yang sama mereka dapat menguasai Antioquia dan mendirikan kerajaan Latin II di timur dengan Bohemond sebagai raja. Mereka juga berhasil menduduki Baitul Maqdis pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya Godfrey.
Lalu, periode kedua atau periode reaksi umat Islam. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan semangat kaum muslimin. Di bawah kepemimpinan Nuruddin, ia meneruskan cita-cita ayahnya untuk membebaskan negara-negara Islam di timur dari cengkeraman kaum salib, termasuk kesadaran kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka. Di bawah komando Imaduddin Zangki, penguasa Mosul dan Irak berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamina, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Namun ia wafat tahun 1146 Masehi dan digantikan oleh putranya Nuruddin Zangki. Keberhasilan kaum muslimin meraih berbagai kemenangan menyebabkan orang-orang Kristen mengorbankan perang salib kedua. Paus Eugenius III menyerukan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis Louis VIII dan Raja Jerman Konrad II. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi, gerak maju mereka dihambat oleh Nuruddin Zangki. Mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Louis VII dan Konrad II sendiri melarikan diri pulang ke negerinya. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Kali ini, tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman Richard the Lionheart, Raja Inggris, dan Philip Augustus, Raja Prancis yang bergerak pada tahun 1189 Masehi. Ekspedisi militer salib kali ini dibagi dalam beberapa divisi. Sebagian menempuh jalur darat dan yang lainnya menempuh jalur laut.
lalu ada periode ketiga atau periode kehancuran pasukan salib. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum Palestina dengan harapan dapat bantuan orang Kristen Kipti. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu, Al-Malik Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick yang isinya antara lain Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina dengan syarat Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Pada dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1247 Masehi. Di masa pemerintahan Al-Malik Al-Salih, penguasa Mesir selanjutnya, ketika Mesir dikuasai dinasti Mamalik yang menggantikan posisi dinasti Ayyubiyah, pimpinan perang dipegang oleh Baybars dan Qalawun. Pada masa mereka lah Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291 Masehi. Dalam buku Ensiklopedia Islam dinyatakan bahwa perang salib ketiga ini dikenal sebagai periode kehancuran pasukan salib. Hal ini disebabkan karena periode ini lebih disemangati ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan material, bukan motivasi karena agama. Tujuan utama mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis mereka lupakan. Hal ini dapat dilihat ketika pasukan salib yang semula dipersiapkan menyerang Mesir ternyata membelokkan haluan menuju Konstantinopel. Kota ini dapat direbut dan dikuasai dengan Baldwin sebagai rajanya. Dia adalah Raja Roma Latin pertama yang berkuasa di Konstantinopel. Walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali karena perperangan ini terjadi di wilayah Islam. Di antaranya adalah kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dari perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di barat. Kebudayaan yang mereka bawa ke barat terutama dalam bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, pertanian, astronomi, kesehatan, dan kepribadian.
Tujuh. Boleh. Yuk, mengenai perang salib, bagaimana pendapat kalian? Menurut saya tidak setuju dengan perang ini Apa alasannya? karena di sini wilayahnya kasihan sekali sama betis. Tapi demi memperluas wilayah Kristen, kita harus memeranginya. Tidak. Iya. Tidak. Kok tidak sih makanya betul ya? Oh iya kan Berarti ada yang pro ada yang kontra. Iya. Oh kayak gitu. itu berarti aku pro. Kayak kita nasihat. Perang salib besok. Dilihat bukan. Bagaimana kita? Udah langsung dimulai aja nggak Ini apa-apa. ya, Ya. ibu ngobrol. Terus nanti kan Acil kan masuk dari sini terus kita lari ke sana. Iya. Itu kayak orang beneran sih. Kamera Iya. Ngajar. Coba Hali coba masuk sini Hali kamera. Anuin dong. Apa namanya? Lagi ini dong Dika, jangan gitu. Wirid. Nah. Oh lagi ngobrol juga. Iya kan ngobrol. Ya udah kan lagi ngobrol. Ini enggak share aja. Apa ini juga share. Kenapa gini sih? Iya gini. Agak emosi dikit soalnya. Kan aku belum madulan. Belum adul sih. Nanti dulu kan mau. Udah gitu. Gitu ya. Aduh cepu. Ini. Cepunya gimana? Datang ke sini. Oh langsung. Ulang dulu. Belum, Je.